teman-teman, kembali lagi ngobrol-ngobrol bersama kami. Wah, kira-kira kita hari ini mau bahas apa ya? Kan kita rame-rame nih di sini. Biasanya kita mentok-mentok cuma 3 orang. Kita di sini berlima. Kira-kira mau bahas apa ya, Kak? Bahas apa nih? Kita mau di-spill nggak? Mau di-spill dulu nggak? Apa perkenalan dulu? Spill dong. Oh, kayaknya sebelum di-spill kita perkenalan dulu ya. Karena kan pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Benar. Kita mulai dari kanan atau dari kiri dulu? Bebas dari siapa? Apa dari tengah? Dari tengah Karena kali cowok gitu ya. Boleh. Boleh. Bintang yang bersinar. Lu bisa pilih. Halo guys, perkenalkan nama saya Bintang Turfadil Akbar. Bisa dipanggil Bintang. Saya di sini sebagai Sebagai apa nih? Apa ya? Coba tebak. Ikutin terus ya keseruannya. Oke, hai. Namanya sama kayak yang nerbitin buku kemarin. Wah, Oh, Kak Bintang itu ya. Kita sempat ngundang juga waktu di acara bedah buku kita. Wow. Jadi Kak Bintang itu udah menulis buku gitu dan udah diterbitin. Wih, selamat buat Kak Bintang yang ada di sana ya. Oke, lanjut. Yang mana dulu nih? Siapa? Kanan atau kiri? Kamu atau aku? Sweet. Oh, sweet. Kita sweet. Gunting batu kertas ya. Kamu kayaknya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Novantia Eka Fitri, biasanya dipanggil Tia. Oke, nanti aku harap kita bisa ngobrol yang asik banget ya hari ini. Kayaknya kalau nggak ada kopinya kurang nggak sih? Oh iya. Habis ini kita Iya. Gimana nih? Krunya nih? Oke, kita lanjut lagi. Halo semuanya, nama saya Raila Nafi Anggiana, bisa dipanggil Anggi. Dah aja ya. Halo Kak Gi. Halo Kak. Oke, Iya. kita kan sudah perkenalan ya. Apa mungkin kita mau perkenalan juga nih? Kayaknya udah bosan nggak sih Iya. mereka lihat kita terus gitu. Kayaknya kita langsung masuk ke topik kita hari ini. Boleh dong Kak diomongin topik kita hari ini itu apa? Topik kita apa ya? Karena kita beramai-ramai nih ya, kita bertiga. Dan kita juga di sini kita apa ya? Mahasiswa. Oke, kita mahasiswa. Jadi di sini kita akan mengupas tuntas dan membedah tentang perkuliahan itu seperti apa sih dan jalur masuknya kita bertiga nih kayak gimana supaya kita bisa sharing juga sama teman-teman karena kalian juga pasti mau masuk ke perguruan tinggi kan sama teman-teman juga nih yang nonton pasti mau tahu gak sih tips-tipsnya, triknya, caranya kayak gimana aja. Berarti dari ketiga kakak-kakak ini itu masuknya tuh beda-beda ya jalurnya? Betul sekali. Kalau boleh tahu nih Kak, dari Kak Tia dulu. Kak Oke. Tia masuknya lewat jalur apa Kak? Kalau aku dulu maksudnya masuk kuliahnya lewat jalur SBMPTN. Kalau yang sekarang tuh namanya jadi SNBT ya. Ya. Seleksi menggunakan tes. Jadi aku jalur masuknya dulu itu lewat jalur SBMPTN atau yang sekarang berubah menjadi SNBT. Terus lanjut, Kak Bintang dulu masuknya lewat jalur apa? Wih. Pastinya, oke. Tadi saya di sini masuk lewat jalur apa? Coba tebak. Lihat dari muka Facebookku kayak Apa gimana. nih kira-kira nih? Nah. Apa ya? Orang dalam. Waduh, kacau. Terus bisa jadi. Tadi ya. Betul itu. Bisa jadi ya. Sudah. Bisa Apa jadi. ya? Apa tuh? Jalur Undangan. apa nih Kak? Apa tuh? Undangan. Kamu ditebak berarti ya. Oke guys, jadi saya di sini masuknya tuh lewat jalur undangan. Nah, di mana jalur undangan ini pastinya itu kalau sekarang itu namanya apa sih Kak? Kalau dulu kan SNMPTN. Oh. Kalau sekarang itu namanya SNBP. Oh, Iya. SNBP. Kalau jalur Kayak prestasi gitu. ya. Itu. Saya lewat jalur undangan. Kan tadi undangan udah, terus Tes. tes udah. Tinggal kayaknya ini udah bisa ditebak gak sih ya. pakai jalur apa? Coba. Mandiri bukan Kak? Sekali. Oke, bener. Jadi Wow. di kampus kami UM ya, itu ada beberapa jalur mandiri. Salah satunya adalah Mandiri Portofolio, itu menggunakan nilai raport dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 gitu. Ngomong-ngomong tentang portofolio tadi ya Kak. Ya.
cara menyusun portofolio yang baik itu gimana sih Kak? Nah itu sebenarnya sudah sudah dapat dari sekolah, kayak nilai-nilai mulai transkrip nilai mulai dari semester 1 sampai semester 2 kelas 12. Jadi nanti kita tinggal ngisi berkas, mengumpulkan daftar gitu. Berarti sudah ada listnya gitu ya? Betul sekali. Kayaknya Zaki dari tadi diem-diem aja nih ya. Kayaknya ada yang mau ditanyain nggak Zaki? Banyak seperti Nah ini Kak, ngomong-ngomong nih, jalur masuknya kan tadi ada 3 itu. Nah Yes. itu apa ada timelinenya tersendiri gitu? Oke, kalau misalkan teman-teman nih mau masuk ke perguruan tinggi, untuk timeline-nya sendiri pasti yang pertama dan yang utama itu adalah jalur undangan, yaitu jalur SNBP. Dimana itu nanti teman-teman bakalan disaring dulu ya di satu sekolah dan menjadi Siswa siswa eligible. eligible, yaitu siswa dengan nilai yang tertinggi. Mungkin ada beberapa persen dari jumlah siswa yang nilainya tinggi akan masuk menjadi siswa eligible dan nantinya bisa mendaftar di SNBP. Kemudian setelah seleksi SNBP sudah selesai, ada gelombang 2 yaitu di SNBT melalui tes, di mana teman-teman bisa masuk melalui tes UTBK untuk menuju ke perguruan tinggi. Nah, setelah SNBP dan juga SNBT nih, nah baru perguruan tinggi dan juga biasanya perguruan tinggi swasta ya, negeri dan juga swasta itu membuka jalur mandiri untuk teman-teman semuanya. Nah, kalau untuk jalur mandiri sendiri itu seperti yang Banyak, dikatakan iya. Kak Anggi tadi ya, itu ada banyak. beberapa istilahnya beberapa Ada beberapa gelombang lah. Iya, gelombang. Nah, Itu ada itu yang jalur prestasi, jalur Betul. skor UTBK yang setelah didapat dari SNBT. PT, Kemudian ada jalur tes mandiri berbasis tes yang dari kampusnya. betul. Kemudian ada jalur kelas internasional juga ada. Ada kemitraan juga, jadi nanti sekolah yang menyetorkan nama-nama untuk bisa masuk ke perguruan tinggi tersebut. Ada juga nih sebelum SNBP, sebelum SNBT dan juga jalur mandiri dibuka, kalau di UM nih teman-teman perlu diketahui juga, dan teman-teman yang nonton yang punya prestasi, yang jadi betul. ketua MPK, ketua OSIS, ketua ekstrakurikuler, dan juga teman-teman yang berprestasi, teman-teman bisa masuk lewat jalur golden ticket. Iya, Nice. betul. Dimana Betul. golden ticket itu adalah siswa-siswa berprestasi yang terpilih dan kalian bisa mendaftar nih dengan prestasi yang kalian punya. Jadi ketua OSIS misalkan nih, ngapain sih jadi ketua OSIS, ketua MPK, sibuk mulu, gak ngerjain tugas, ya dikerjain ya harusnya. Nah, kalau orang bilang itu, sorry, ketua OSIS bisa masuk jalur golden ticket nih, jadi kalian bisa curi start sebelum jalur masuk ke perguruan tinggi itu dibuka, seperti itu. Ngomong-ngomong nih Kak, pastikan kalau kayak gitu ada kuotanya. Betul. Kira-kira itu kuotanya berapa orang sih Kak yang bisa masuk gitu? Oke, kalau untuk di golden ticket sendiri ya, kalau sepengetahuan saya, untuk sama ini itu jumlahnya itu disesuaikan dengan prodi dan juga fakultas masing-masing. Biasanya untuk satu prodi sendiri itu bisa 3 sampai dengan 5 orang yang bisa mendapatkan golden ticket ini. Kalau di fakultas saya dan di prodi saya, yaitu di Fakultas Ilmu Pendidikan, prodinya bimbingan dan konseling. Nah, kalau untuk prodi-prodi yang lain itu biasanya beda-beda menyesuaikan dengan kuota yang mereka berikan, seperti itu. Nah nih, tadi kan sudah mandiri. Nah kalau Kak Bintang sendiri kan tadi jalur undangan gitu ya. Betul sekali. Nah itu persiapannya bagaimana sih Kak? Oke, kalau seperti bilang, sorry mohon maaf kayak banget nih guys ya, agak tipe dikit tapi gak apa-apa ya. Oke, jadi buat teman-teman yang di luar sana, kalau kalian memang mau lewat jalur undangan, pastinya nilai kalian dari semester 1 sampai semester 5, kalian tuh harus maksimal. Ibarat grafiknya kalau anak tangga, kalian tuh ada stepnya. Jadi kalian nggak ada penurunan yang kalian nggak sampai stabil di situ toh. Jadi kalian naik terus kayak gitu. Nah tujuannya untuk apa? Kalau nilai kalian itu bagus, otomatis kalian itu pasti dapat lewat jalur undangan kayak gitu. Ya, jadi kalau kalian semaksimal mungkin, bahwasanya kalau nilai kalian itu bagus ya memang bisa dibilang itu nilai hanyalah angka. Tapi kalau nilai kalian bagus, yang suka siapa? Diri kalian sendiri gitu. Jadi kalau kalian udah masuk lewat jalur undangan, itu yang enak siapa? Kalian sendiri. Kalian bisa memaksimalkan nilai kalian dengan bagus. Kalian pun dilewat jalur undangan di sana, kan tuh wis nggak bondong-bondong ke kampus, nggak ribet kalian di situ. Kalian cuma tinggal datang,
jadi seorang siswa maba kayak Yes. gitu. Gitu ya guys ya, kalau kalian jawab jalur undangan. Nah pastinya nantinya di situ kalian pasti bikin portofolio. Kan tadi kan di apa namanya di tadi-tadian tadi Iya. ya Iya, tadi yang tadi tuh. ya, ya kan tuh. udah bisa dibilang sama Kak Anggi bahwasanya itu ada portofolionya sendiri. Nah, mungkin kalau di sari saya kan saya lewat jalur SNBPN ya, lewat jalur undangan lah. Yes. Itu masuk di pendidikan jasmani ataupun FIK, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nah, di situ saya dulu pengalaman saya bikin portofolio. Nah, di situ kayak entah itu apa namanya itu persyaratan apapun itu udah ada dari sananya. Jadi kalian tinggal ngejalanin aja. Yang penting prestasi akademik dan non akademiknya itu harus seimbang. Betul. Kalau prestasi akademik dan non akademiknya seimbang, otomatis kalian insya Allah pasti bakalan masuk jalur undangan. Gitu ya guys. Oke. Berarti Kak Bintang dulu itu fokus naikin nilai cuma satu mapel yang Kak Bintang minatin itu atau semua mapel? Nah, kalau itu semua mapel. Iya. Kalau cuma salah satu, ya otomatis kalau bisa dibilang untuk lewat jalur undangan masih Iya. tanda tanya ya, Belum kayak gitu. maksimal ya. Jadi masih belum maksimal. Kalau ini kan Aku jadi bisa dibilang kalau kalian ini nilai kalian itu ya seperti yang saya bilang tadi, kalau grafik kalian terus naik pasti bakalan bagus dan itu semua mapel. Soalnya itu indeks prestasinya kan selalu naik kayak Iya. gitu. Oke, kita kan tadi udah ngomong lumayan banyak ya. Tapi aku tuh masih agak bingung Kak. Perbedaan dari SNBP, Yes. SNBT sama jalur mandiri itu kayak gimana sih? Oke, jadi ketiga jalur ini itu meskipun sama-sama jalur menuju perguruan tinggi, Nice. itu berbeda ya. Nah, kalau SNBP itu tadi sudah dijelaskan oleh Kak Bintang, menggunakan jalur undangan. Nah, dan itu juga tidak bisa semua siswa itu Iya. bisa daftar melalui jalur itu. Nah, jalur ini itu biasanya sudah diprogramkan oleh sekolah untuk siapa-siapa saja yang bisa daftar melalui jalur SNBP. Nah, kalau SNBT semua bisa mendaftar lewat jalur SNBT karena jalur ini adalah jalur menggunakan tes UTBK seperti itu. Nah, tapi untuk jalur UTBK ini itu biasanya untuk orang-orang yang gap year. Kalian tahu gap year kan? Tahu nggak gap year nih? Apa tuh, Kak? Nah, Apa tuh, Kak? gap year itu misalkan nih tahun ini aku lulus, tapi tahun ini aku nggak kuliah, Iya. tapi kuliahku tahun Tahun depan. depan. Nah, itu adalah orang-orang yang contoh orang gap year. Hmm. Nah, jatah untuk orang-orang yang bisa mendaftar SNBT itu adalah 3 kali. Di angkatan pertama, angkatan kedua, dan angkatan ketiga. Nah, itu kalau menggunakan jalur SNBT. Nah, kalau mandiri itu adalah seleksi yang diadakan oleh kampus untuk memberikan kesempatan teman-teman yang ingin masuk di PTN namun tidak lolos di 2 jalur yang sebelumnya. Jadi seperti itu. Berarti SNBT sama mandiri itu sama-sama tesnya gitu. Bisa dibilang iya, tapi perbedaannya kalau SNBT itu kan diselenggarakan oleh bukan dari kampus ya, melainkan memang sudah satu Indonesia nih Seluruhnya. ya lewat LTMPT atau sekarang namanya berubah ya. Iya, kayaknya Kayaknya berubah deh. Kalau zaman kita dulu itu Iya. yang penyelenggaranya adalah LTMPT. Itu. Jadi itu yang SNBT seperti itu. Atau mau apa nih? Mungkin tadi udah dibilang kalau mandiri gimana masuknya. Terus SNBP juga tadi udah di-spill rapatnya. Kalau SNBT belum ya tadi ya? Ya. Apa nih? Mau ditanya mungkin SNBT kayak gimana gitu? Mau tanya apanya? Caranya juga sama kayak yang tadi. Boleh, biar sama semua ya. Betul. Oke. Kalau aku mau ngasih sharing aja ya tentang pengalamanku karena aku lewat jalur SNBT. Jadi kalau untuk jalur SNBT sendiri itu pastinya lewat jalur tes dan persiapannya itu pasti belajar ya. Belajar itu juga perlu, bukan hanya untuk jalur mandiri aja, tapi SNBT itu juga perlu belajar guys ya. Karena yang diujikan itu juga cukup lumayan susah ya menurutku. Iya. Bukan lumayan lagi deh, susah. Tapi kalau kita belajar, pasti itu kita bisa mengerjakannya. Mulai dari bahasa Inggris, kemudian pengetahuan umum, matematika kita. Kalau dulu zamanku itu ada sosum dan saintek nih teman-teman. Kalau
Saintek tuh teman-teman yang mau masuk kedokteran, MIPA dan lain sebagainya, teknik kayak gitu-gitu. Ya, kalau aku soshum. Jadi ada sosiologi, ekonomi kayak gitu-gitu yang diujikan di SNBT. Kemudian juga kalau alurnya sih ya udah kita daftar login akunnya, kemudian kita daftar untuk tesnya. Oke, karena aku daftar SNBT-nya itu lewat jalur beasiswa ya teman-teman. Pasti teman-teman semua nggak asing yang sama yang namanya KIP kuliah. Nah, di mana KIP kuliah adalah bantuan dari pemerintah untuk teman-teman yang ingin kuliah namun keterbatasan di ekonomi. Nah, jadi aku salah satu orang yang mendapatkan itu dan memanfaatkan itu dengan baik, insya Allah. Oke. Amin. Amin dong. Amin dong. Harus dan Harus, betul Nggak banget. boleh itu. Karena nggak semua orang bisa dapat kesempatan Iya, itu ya. Nice. Betul. Jadi untuk kalau alurku dulu sendiri mau SNBT itu yang pertama daftar dulu KIP kuliah, kemudian disinkronkan di laman LTMPT untuk daftar SNMPTN atau yang sekarang SNBT. Lalu melaksanakan tesnya, baru nanti kita tunggu pengumuman dari hasil itu dan keluar tuh skornya, terus keluar kita keterimanya di pilihan ke-1 atau kedua. Nah, alhamdulillahnya aku juga lolosnya di pilihan pertama gitu. Tapi selain beasiswa KIP kuliah, teman-teman juga perlu tahu banyak sekali ya Kak. Ya kan di kampus itu beasiswa yang ada, mulai dari beasiswa yang dari kampus sendiri atau dari eksternal. Iya betul. Dari Misal, perusahaan. betul, dari bank-bank tuh Iya, biasanya banyak. BCA, BRI, Jarum itu Iya, juga iya, gede sering, banget iya, tuh, sering. gede banget tuh beasiswanya. Kemudian ada juga beasiswa unggulan dan juga beasiswa lain yang ada. Nah, kalau beasiswa yang disebutin kita tadi tuh yang udah masuk kuliah, itu biasanya beasiswanya itu datang di semester ganjil. Ya nggak sih iya, biasanya? betul. Semester 1, 3, 5 itu. Karena itu kan awal-awal masuk maba kan. Iya. Nah, itu biasanya banyak beasiswa dibuka untuk teman-teman yang mau daftar beasiswa. Seperti itu. Ternyata banyak sekali ya. Aku Betul. tadi tuh dengerin kayak ya ampun pusing banget gitu ya. Oh my god. Kalau boleh tahu nih kan dari rangkaian yang sangat banyak tadi pastinya kakak-kakak ini mengalami stres Iya. dan pusing Wah. gitu ya. Lagi banyak sekali tadi ya. Iya benar. Yes. Itu gimana sih cara kakak mengatasi gangguan stres dan pusing itu? Oke. Iya. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Kamu dulu ya. Jelas yang pertama cara mengatasi stresnya adalah healing ya teman-teman. Oke. Nih. Ngopi gak apa-apa, ngopi uangnya habis, yang penting tidak stres karena Iya. psikolog mahal. Oh ya. Betul. Itu sih healing, terus kayak ya banyak ngobrol sama teman, sharing-sharing kayak gimana ya ini kedepannya kayak gimana, banyak ngobrol lah, jangan dipendam sendiri, takutnya makin meledak gak karuan. Iya benar banget. Mungkin Mbak Bintang ada teman? Oke, tambahan lagi ya, apa yang dibilang sama Kak Anggi tadi sebetulnya itu sama. Ya, yang penting kalau kalian itu mengerjakan sesuatu hal apapun, kalau kalian itu pembawaannya have fun, kalian itu pasti bakal nyaman dengan sendirinya. Kayak gitu. Jadi bisa dibilang kata stres itu nggak ada di dalam diri manusia, itu nggak ada kata stres. Yang bikin stres itu apa? Ya diri kalian sendiri. Kita Gitu loh. sendiri. Kalau kalian pembawanya itu enjoy, nyaman, aku suka, maksudnya ya bisa dibilang itu kalau kalian ini mau mengerjakan sesuatu hal yang kategori itu gampang, pakai banget, nah pasti kalian enjoy kan kerjanya. Hanya di kuliah aja kayak yang ya sekalian dah sebagai seorang siswa. Kalau mata pelajaran kalian itu gampang, kalian ya easy lah gitu. Ketagihan kan kayak gitu. Jadi stres isu stres itu buang jauh-jauh dah pokoknya. Ya. Kayak gitu ya. Dari kan dia sendiri ada teman lagi nggak? Kalau aku sih ada banget nih masa-masa stres nih karena Kan tes ngelihat ya kan? ngelihat teman-teman nih keterima di jalur undangan, terus bisa dibilang aku tuh persiapannya kan aku lintas jurusan ya teman-teman, jadi aku dari IPA ke IPS. Nah itu kayak aduh gimana ya tapi tapi benar sih kata Kak Anggi tadi, kalau aku lebih banyak kumpul-kumpul sama teman-teman, sharing biar biar nggak ngerasa sendiri gitu loh. Oh ternyata teman-temanku juga sama kok ada di fase ini gitu. Kemudian juga yakin lah aku bisa karena kalau pikiran kita nih positif, pasti betul yang dikatakan Kak Bintang tadi,
pasti tuh bawaannya selalu positif. Tapi kalau kita, aduh aku nggak bisa deh kayaknya, aku takut, ya bakalan takut terus. Tapi kalau kita positif dan kita yakin, insya Allah ya bisa. Itu ya guys. Itu. Nah, selain sharing-sharing ke teman-teman nih, bisa juga teman-teman yang lagi di fase-fase stres mikirin mau masuk PTN, itu juga bisa konsultasi betul, ke penting guru. Misalkan di sekolah-sekolah kan pasti ada diarahkan oleh guru BK. Iya. Nah, itu teman-teman bisa tuh konsultasi ke guru BK seperti apa, saya mau masuk ini, atau enggak ke guru-guru yang lain. Karena kan pasti Bapak Ibu guru juga dulunya juga Mengalami, maba dan iya, juga iya. mengalami kan. Nah, itu kalian bisa sharing-sharing. Atau enggak bisa sharing ke cutting. Ya sih? Tingkat tuh paling Tingkat. ya bisa Malah dibilang kayak kayak pengaruh cuman juga sih Iya, ya. benar-benar. Kayak gitu ya. Jadi Mm-mm. kalau kalian tuh banyak sharing, jadi kan kalian semua kan banyak ilmunya di situ. Betul. Jadi ilmunya kalian itu nggak hanya satu tok, jadi kayak bercabang-cabang tapi diambil sisi baiknya aja. Betul. Gitu. Berarti nanti aku sama Zaki boleh ya minta tolong Nah. sama ke kakak-kakak Oh, ini. boleh. Boleh banget. Pakai apa dah? Bukan. Dipersilakan. Betul. Selesai. Ini sama-sama dari UM kan ya. Yes. Nah, untuk saat ini tuh prodi di UM yang paling diminati itu apa nih? Evika. FKP dong, FKP dong. Iya. bukan fakultas. Wes gak apa-apa, dia pendidikan jasmani guys. Yes. Kamu Iya, kalau jadi FIP sih kebanyakan pasti PGSD sampai ke PAUD itu peminatnya paling banyak. Betul. Karena apapun jurusnya kalian mau, pasti kalian itu terbaik. Yes, Ya, baik gitu, dong. terbaik. Jadi, Gitu. apa ya, mungkin kan itu hanya angka peminatnya Iya. aja ya Kak ya, Hmm. kalau yang paling diminati itu apa, tapi emang sejauh ini emang FIP dan PGSD, karena PGSD di FIP ini sampai punya 3 Tiga kampus. Hmm. Di kampus 1, 2, dan 3 dengan mahasiswa Banyak, terbanyak. Itu betul. memang di prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan. Tapi juga prodi-prodi lain nggak Juga kalah banyak nyentrik kok. gak sih ya sama PGSD. Dan juga ada prodi-prodi baru tuh. Iya. Nah, itu juga banyak loh peminatnya meskipun Jadi, baru. Kedokteran, Kedokteran. UM punya kedokteran sekarang. Betul. Itu peminatnya juga lumayan. Banyak juga Banyak. ya. Ada juga yang FIS tuh apa ya? Hukum. Oh iya, sekarang baru ada hukum. Ada hukum di. Nah, itu juga Ya. terus ada Ilkom, ilmu komunikasi UM itu juga baru tuh. Oh, banyak tuh kalau Banyak kalian mau tuh ketuk ya. palu di sana. Dak, boleh guys, gak masalah di situ kalau kalian mau ketuk palu. Yang terpenting buat kalian nanti yang buat kalian dan juga teman-teman yang nonton. Betul. Kalian mau ke perguruan tinggi jangan ikut-ikutan temen. Iya. Nah, Itu jangan paling FOMO. penting. FOMO. FOMO. Karena Jangan FOMO. yang ngejalanin itu kalian. Kalian. Ya, loh. Kalau kalian ikut-ikutan temen, kalian nggak bisa apa-apa. Ya wis, tong kosong nyaring bunyinya, wis data sayang langsung kan. Kayak gitu ya. Betul. Oke. Nah, ini Kak, ada nggak sih tipsnya buat masuk ke 3 jalur tadi itu? Ada bang. Ada dong. Ada dong. Banyak. Ada banget. Banyak banget wis. Apalagi kan saya sama teman-teman kan pastinya sudah harus planning dari sekarang. Iya. Betul. Betul sekali. Jadi, bahwasannya kalau kalian ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, kalian itu yang pastinya satu, niat. Kalau kalian udah punya modal niat, pasti itu segala apapun itu pasti dan rintangan banyak pun itu, pasti kalian itu jangan bisa melampauinya dengan baik dan benar. Betul. Yang penting kalian itu pembawaan diri kalian itu seneng. Ya. Jadi, aku udah mau ke perguruan tinggi ini. Kayak gitu. Mungkin dari Kak Dia. Oke, kalau dari aku tips and triknya, kalau untuk teman-teman yang belum kesempatan di eligible dan mau lewat jalur tes, itu dipersiapkan matang-matang sedini mungkin. Bisa yang dari dikatakan Kak Bintang nih, dari kelas 10 kalian udah mulai nih belajar dan juga dipikirkan aku mau masuk mana. Iya. Apalagi sekarang udah ada peminatan gak sih Kak? Nah. Itu lebih mempermudah kalian tuh buat belajar nanti aku mau kemana ya. Kemudian juga dipersiapkan mau masuk kampus mana, Iya. terus cari info-info tuh kampus ini tuh harus kayak gimana sih, nilainya harus Iya. berapa, kemudian kuotanya berapa. Terus itu juga jangan lupa restu orang tua guys, karena banyak nih teman-temanku yang dia mau kuliah di UGM di Jogja tapi nggak dibolehin sama orang tua. Akhirnya. Nah, akhirnya nggak jadi tuh Pokoknya urukan UM atau nggak kemana gitu ya. Nah, itu juga perlu dibicarakan jauh-jauh hari supaya nanti kalau sudah waktunya kalian buat daftar, itu kalian udah nggak bingung-bingung lagi dan bimbang-bimbang dan ragu-ragu lagi mau masuk mana, mau tes jalur apa, mau kuliah di mana gitu. Intinya jangan sampai salah jurusan karena itu akan mengganggu ya di semester-semester berikutnya. Udah kuliahnya jadi malas-malasan, jadi nggak semangat, sering bolos. Nah itu
Jangan sampai. Sayang banget gak sih ya? Jadi sia-sia gitu ya. Betul. Iya, betul sekali. Karena kuliah kan juga nggak gratis ya. Nah, Itu. Pokoknya kalian kuliah jangan sampai modal hedon aja. Yes, tuh. Yes. Ikuti kata hati kalian aja. Kalian punyanya ini ya udah ini. Kayak gitu aja. Jadi kalian kalau memangnya ikuti ikuti omongan orang lain, karena omongan orang lain itu setinggi langit, jadi ya udah kalian nanti bakalan susah sendiri. Ya jadi apa adanya aja. Kayak gitu. Oke, kayaknya tadi tips-tips dari kakak-kakak ini perlu dicatat dan digarisbawahi gitu Betul. ya. Nggak boleh catat, harus dilakukan Oh, juga. iya. Aksi. Nah, itu penting banget tuh. Aksi itu nih. penting banget. Jadi kalau kalian cuma modal ngomong doang nggak ada aksinya ya percuma gitu. Ya, pokoknya intinya semangat. Betul. Semangat dan percaya diri. Tapi nggak boleh sampai over. Yes. Gitu. Oke, karena kita tadi kan udah ngomong banyak sekali ya, udah sharing-sharing. Aku tuh jadi tahu kayak perbedaan SNBP, SNBT, Mandiri, dan kita kan habis ini udah mau kuliah juga ya, Zaki. Kita juga bisa kayak mempersiapkan dari Bekal sekarang karena kita habis ngobrol-ngobrol kayak gini. Iya, betul banget tuh. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kita bahas untuk episode kali ini. Nah untuk episode selanjutnya ini nggak kalah menarik juga gak sih? Iya, bener banget. Pastinya setiap episode itu ada yang Menarik. Ya, menarik. Oke, sebelum kita menutup podcast hari ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.